Baik, perkenalkan, nama saya Handrinov KMP dengan NIM 2202110605157. Pada saat ini saya akan menyelesaikan eh, tugas pada lab 10.4.3, yakni dengan instruksi build a switch and router network physical mode. Oke, langsung saja. Pada lab ini kita diberikan 3 bagian, yakni bagian pertama setup the topology, yakni topologi yang ada di atas ini. Dan bagian kedua ialah kita akan mengkonfigurasikan perangkat dan memverifikasikan eh, konektivitas yang telah kita buat pada topologi ini. Dan pada bagian terakhir, bagian ketiga, yakni kita akan menampilkan informasi dari device-device yang ada pada topologi. Oke, kita langsung saja pada bagian pertama. Di sini kita diberikan instruksi pada bagian A sampai D. Move the required router and switch from the shelf to the rack. Dan berikutnya move the required pieces from the shelf to the table. Cable the devices as shown in the topology and the addressing table. Power on all the devices. Oke, yang pertama di sini kita ambil PCA seperti ada di topologi. Switch S1 kita ambil. Oke, berikutnya router R1, berikutnya PCB. Oke, kita zoom in, kita ambil kabel copper straight through. Oke, kita cari di switch ini port fast ethernet 06, kita hubungkan ke PCA. Di port fast ethernet berikutnya kita ambil juga kabel yang sama, kita cari port di switchnya di port fast ethernet 05, kita sambungkan ke port gigabit ethernet 001 yang ada di router R1. Oke, berikutnya kita ambil juga kabel copper straight through, kita cari port gigabit 00 yang ada di router R1, kita sambungkan ke PCB. Oke, berhasil. Selanjutnya kita hidupkan PCA PCB. Oke, selanjutnya kita nyalakan router. Untuk switchnya dia sudah terhubung ya. Sudah terhubung ini power distribution device-nya. Dan di sini kita lihat sudah menyala, sudah ada indikatornya tapi masih orange. Oke, lanjut ke part 2. Configure devices and verify connectivity. Oke, yang pertama di sini assign static IP information to the PC interfaces. Oke, kita cari PCA, kita masukkan IP statiknya seperti yang ada di sini, seperti yang ada di addressing table. Oke, IP versi 4-nya untuk PCA ialah 192.168.1.3. Untuk subnet masknya prefix 24, yakni seperti ini. Untuk default gateway pada
IP version 4-nya kita masukkan seperti yang ada 192.1.168.1.1.1. Berikut IP version 6-nya 2.1.1.1.3. Jadi untuk prefixnya di sini 64. Oke, untuk default gateway-nya di sini kita masukkan FE 80 kolon 2 kali 1. Oke, selesai. Sudah sesuai. Kita lanjut ke PCB. Kita masukkan IP-nya 192.168.0.3. Subnet masknya sama, default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, IP version 6-nya kita masukkan 2001 kolon DB8 kolon C KD kolon 1 kolon tidak ada satunya, langsung kolon 3. Tidak ada kolon satunya karena 0. Untuk prefixnya 64. Untuk default gateway-nya sama, FE 80 kolon 1. Oke, kita exit. Berikut kita akan mencoba melakukan ping dari command prompt pada PCA. Kita ping ke IP PCB. Oke, 192.168.0.3. Oke, kita lihat di situ request timeout. Oke, kita ping lagi ke IP version 6-nya 2.1.8.3. Oke, request timeout. Tidak berhasil, dan di sini ada pertanyaan, mengapa pingnya tidak berhasil? Pingnya tidak berhasil dikarenakan antar interface dari router dalam hal ini ialah default gateway belum dikonfigurasi, sehingga lalu lintas pada layer 3 tidak dirutekan antar subnet. Jadi kita harus mengkonfigurasikan dulu default gateway pada router.
Oke, kita lanjut ke bagian berikut. Kita akan mengkonfigurasikan routernya. Kita close saja ini. Oke, kita ke bagian berikut. Console into the router and enable privilege access mode. Oke, kita mengambil kabel konsol, kita sambungkan ke sini, ke router R1, dan kita sambungkan ke PCA. Oke. Kita buka terminal, kita klik OK, kita enter. Oke, di sini ditanya would you like to enter the initial configuration dialog. Di sini ketik no saja, enter. Langsung enable untuk masuk ke configuration mode. Oke, pertama kita masukkan dulu nama dari routernya, kita masukkan nama R1 saja, enter. Oh, kita harus masuk ke global configuration dulu. Oke, selanjutnya kita ganti hostname-nya menjadi R1, dan selanjutnya kita masukkan password untuk privilege-nya ialah dengan, maaf tadi ketinggalan, kita tambahkan enable secret class untuk kita masukkan password yang dienkripsi pada privilege access mode. Oke, kita enter. Berikutnya untuk konsol diberikan instruksi kita harus masukkan passwordnya Cisco. Kita masuk dengan command line console untuk masuk ke konsol. Line console 0. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masukkan password Cisco. Oke, berhasil. Selanjutnya kita enable passwordnya dengan login. Kita exit. Berikut di sini masukkan password pada VTY, yakni VTY itu adalah kepanjangan dari virtual telepati. Oke, kita masuk ke VTY-nya, line VTY. Untuk contoh saja di sini kita masukkan VTY-nya 0 sampai 15. Oke, kita masukkan password Cisco. Oke, berikutnya kita exit dan kita encrypt dengan command service password and encryption. Oke, selanjutnya disuruh untuk membuat BNR, yakni di sini kita masukkan command mode, yakni kepanjangan dari message of the day. Di sini kita masukkan saja seperti ada
authorized access is prohibited. Tambah seru. Banner, yang salah kita masukkan komen banner. Oke, berhasil. Oke, berikutnya configure and activate both interface on the router. Oke, kita akan mengaktifkan interface pada interface gigabit 00 dan 001. Oke, kita masuk dengan komen interface G0/0. Oke, kita masukkan IP-nya seperti ada pada addressing table. IP address-nya 192.168.0.1. Oke, subnet masknya 255. Kita enter, dan selanjutnya IP versi 6 address 001 DB8 ID :1 prefix 64. Oke, berhasil. Version 6. Version 6 address, kita masukkan default gateway-nya. Kita lihat dulu ini. Oke, 80:1. Wait. Oke, kita lanjut, kita masukkan default gateway pada IP versi 6-nya. Address 80. Link lokal. Oke, enter. Selanjutnya enable dengan shutdown.
down. Oke, sebentar, ada yang lupa. Tadi bagian password pada VTY-nya saya lupa. Oke, kita masuk sebentar. Line TY 15, password Cisco, login. Exit. Service password dan encryption. Oke, selanjutnya kita lanjut ke interface G001. Oke, ini dengan komen G001. Oke, kita berhasil masuk. Langsung kita konfigurasi IP. Address-nya 192.168.1.1.25. Oke, berikutnya IP versi 6-nya. Kita ke atas saja ya, biar cepat. Oke, untuk default gateway IP versi 6-nya. Oke, selanjutnya enable dengan shutdown. Enter. Oke. Oke, kita exit. Berikutnya di sini ada perintah untuk configure and activate both interfaces on the router. Configure an interface description for each interface, indicating which device is connected to it. Oke. Oke. Kita membuat deskripsi seperti yang ada di instruksi. Oke, kita masuk ke interface di 001. G0. Kita masukkan description connection to TCP. Oke, exit. Connection untuk interface G001 nya kita berikan
description connection to S1. Oke, kita exit. To enable IP version 6 routing, enter the IP version 6 unicast routing command. Okay, IP6 unicast routing. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah untuk menyimpan konfigurasi. Copy running config startup config, enter. Oke, konfigurasinya berhasil tersimpan. Dan selanjutnya set the clock on the router. Oke, kita akan men-setting waktu pada routernya. Set clock, kita lihat waktu. Ini pukul 18.05. Oke, karena di sini template-nya harus menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Kita masukkan di tanggal 1 bulan Mei 2024. Oke, wait. Ada salah komen di sini. Sebentar. Oke, komennya ialah clock set. Clock set. Oke, ada kesalahan. Jadi kita harus keluar dari global configuration mode-nya dan kita set seperti tadi. Jadi dia harus berada di privilege exec mode. Clock set 18 8 08 00 1 Mei 2024. Oke, berhasil. Dan langsung di sini kita diberikan instruksi untuk melakukan ping dari PC A ke PC B. Oke, kita ping dengan IP version 4-nya dulu. Kita ping. Oke, berhasil. Di sini di bagian pertamanya request timeout itu karena karena PCI itu menjalankan ARP untuk mendapatkan alamat MAC dari PCB. Jadi sehingga pertamanya ini dia request timeout untuk mencari jalurnya dengan ARP, protokol ARP.
Selanjutnya dia sudah berhasil karena sudah berhasil mendapatkan jalur. Oke, kita coba dengan IP version 6-nya. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke step 3, configure the switch. Oke, kita akan mengkonfigurasikan switch-nya. Di sini kita mengambil kabel konsol. Oke, kita klik kanan dan kita cari inspect rear. Oke, ini dia port konsolnya. Oke, sudah berhasil plug in ke port konsolnya. Selanjutnya ke PCB. Oke, wait, kita kecilkan. Langsung kita konfigurasikan switch-nya. Kita buka terminal. Oke, kita masuk ke privilege exit mode, enable, ke global configuration, enter, dan selanjutnya kita rubah nama switch-nya menjadi S1. Oke, setelah itu di sini kita seperti tadi ya, kita masukkan password juga, secret class untuk mengamankannya. Dan selanjutnya configure and activate the VLAN interface on the switch S1. Oke, kita ketik perintah interface VLAN 1. Kita berhasil masuk. Kita konfigurasikan IP address-nya ialah 192.168.1.2. Oke, subnet masnya 255.55.0. Oke, selanjutnya untuk default gateway default gateway-nya ialah di sini 192.168.1.1. Kita enter. Oke, berhasil. Oke, sebentar, ada kesalahan sedikit di sini. Di sini kita masuk lagi ke interface VLAN 1. Untuk IP address-nya kita masukkan kembali dan kita enable dengan no shutdown. Tadi saya lupa. Oke, hasil kita exit. Selanjutnya IP default gateway-nya kita masukkan 92.168.1. Enter. Oke, sudah berhasil. Lalu kita save konfigurasinya dengan komando copy running config startup config. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke langkah berikut. Di part 4 kita akan melakukan ping dari PCA ke PCB. Oke, berhasil.
bisa ke PCB, kita keluar, kita ke PCB, kita ke sini, kita close dulu terminalnya, kita ke command prompt, wait, kita pingnya kita lakukan dari switch, jadi kita ping ke PCB 192.168.3. Oke, berhasil, pingnya berhasil. Di sini yang pertama ada request timeout juga karena seperti yang tadi menjalankan ARP. Oke, kita lanjut ke bagian 3, display device information. You will use show commands to retrieve interface and routing information from the router and switch. Okay, use show IP route command on R1 to answer the following question. Oke, kita buka R1 nya. Oke, kita jalankan command show IP route. Oke, seperti yang ada di sini, pertanyaannya ialah what code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Jadi pertanyaannya ialah kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung. Jadi di sini ialah ada kode L. Kode L ialah untuk menunjuk pada interface lokal, dan di sini kode C untuk menunjuk subnet yang terkoneksi langsung. Dan di sini inilah yang ada. Selanjutnya, how many route entries are coded with a C code in the routing table? Jadi di sini ada 2, seperti yang kita lihat, C-nya ada 2, kode C-nya ada 2, jadi ada 2 entry yang terhubung, subnet yang terhubung di jaringan ini. Dan berikutnya pertanyaannya, tipe antarmuka apa atau what interface types are associated to the C coded routes? Jadi tipe antarmuka apa yang terkait dengan rute berkode C? Ialah mungkin berbeda-beda tergantung tipe router. Tetapi pada bagian ini jawabannya ialah adalah G00 dan G01, seperti yang ada ini ya, seperti yang ini yang ada ini. Oke, kita lanjut ke step 2, langkah kedua, display interface information on R1, show interface gain 001. Oke, berikutnya show interface G001. Oke. Show interface 1. Pertanyaan yang pertama ialah what is the operational status of the G001 interface? Oke, di sini protokolnya untuk interface G001-nya
adalah ini ya. Jawabannya adalah seperti yang terlihat. Optional status. Ini ya, internet address-nya. Oh, ini dan statusnya ini up dan ini connected. Oke, ke pertanyaan berikut. What is the media access control MAC address of the G01 interface? MAC address-nya adalah MAC address-nya adalah ini ya, MAC address-nya. Ini MAC address-nya. MAC address-nya ialah ini. Pertanyaan berikut, how is the internet address displayed in this comment? Internet address adalah ini ya. Internet address. Saya tadi salah, bukan ini, tapi ini adalah jawaban di bagian ini. Untuk yang bagian pertama jawabannya adalah ini. Ini statusnya. Dan untuk internet address-nya adalah ini. Oke, selanjutnya di bagian ketiga, display a summary list of the interfaces on the router and switch. There are several commands that can be used to verify an interface configuration. One of the most useful is the show IP interface brief. Oke, yang pertama di router kita show interface brief. Show IP interface brief. Oke, ini ya interface briefnya. Jadi ini up untuk dua network address-nya di port 000 dan 001 gigabit. Oke, selanjutnya kita coba di IP version 6-nya. Oke, untuk di IP version 6-nya ini ya, ini lebih tepatnya ini statusnya up dan ini informasinya. Oke, berikutnya yang terakhir di switch, kita close ini, kita ke switch, show IP interface brief. Jadi di sini ada dua ini pada port fase Ethernet 05 dan 06. Ini sudah up. Oke, bagian terakhir reflection question. If the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Oke, untuk reflection questionnya seperti jika antarmuka G001 menunjukkan bahwa jika administratif tidak aktif, perintah konfigurasi antarmuka apa yang akan Anda gunakan untuk menaikkan antarmuka? Untuk perintah yang akan digunakan di sini ialah saya akan menggunakan no shutdown
sehingga interface-nya akan up. Untuk pertanyaan kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2? Oke, pertanyaannya, mengkonfigurasi interface G001 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2. Jawabannya adalah PC tidak akan bisa melakukan ping, PCA tidak akan bisa melakukan ping ke PCB. Hal ini karena PCB berada pada jaringan yang berbeda dari PCA, sehingga memerlukan router atau default gateway untuk merutekan paket-paket ini. PCA dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.1 untuk default gateway pada router, namun alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di LAN. Paket apapun yang perlu dikirim ke default gateway untuk routing tidak akan pernah mencapai tujuannya. Jadi bila alamat internetnya berbeda atau network address-nya berbeda, maka itu tidak akan bisa mengirimkan paket, sehingga dibutuhkan router untuk bisa menghubungkan kedua jaringan yang berbeda tersebut. Oke, sekian penyelesaian saya dari lab 10.4.3 ini. Seperti yang kita lihat di sini completion-nya sudah 100%. Oke, terima kasih.